Surah Yusuf, surah 2 balik, ayat 87. Lihat surah Yusuf, surah 2 balik, ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yad'abu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rawhillah innahu la yayasu min rawhillah illa al-qawmul kafirun. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlan durru wajidna bidha'atin munjatin fa'awfilana al-kayla wa tasaddaq alaina Inna Allah yajzil mutasaddiqin. Qala alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi antum jahilun. Qalu a'innaka anta Yusuf. Qala Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, selesai kita tilawah atau bacaan. Selanjutnya salawat salam mohonkan kepada Allah, semoga Allah selalu mencurahkannya kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kajian awal malam hari ini setelah selesai
tapi sesudah itu bulan Zulhijjah. Nanti kita umumkan juku sawawat di bulan Ramadan. Ulang ya, awal umumkan nanti antara usawawat di bulan Ramadan dengan kehadiran bulan Zulhijjah yang sudah diambang pintu. Aduh Bapak Ibu, dua amalan pokok di bulan Zulhijjah yang sangat disyariatkan kepada awak umat Islam, tapi pakai garis bawah ya, bagi yang mampu. Pertama, disyariatkan kepada awak bagi yang mampu sekali seumur hidup aku. Terlambat sekali seumur hidup dikorban kok sekali seumur hidup. Atau alun makan itu lagi ulang ya. Jadi disyariatkan tapi garis bawah ya. Sekali seumur hidup bagi yang mampu atau ibadah haji. Nah, kalau Anda mampu melaksanakan ibadah haji, ada pula yang lain ibadah yang Anda lakukan bagi yang mampu, bukan sekali dalam seumur hidup, tapi boleh jadi setiap tahun atau ibadah kurban. Nah, ini kita mulai dari ibadah haji dulu. Mari kita buka surah Al-Hajj, surah yang kedua ayat 197. Surat Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 197. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Surah Al-Baqarah surah 2 ayat 197. Aku berselingkuh kepada Allah dan kepada setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji pada bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, terafasi, berbuat maksiat dan berpegang dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya, bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki kesehat. Nah, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, dijelaskan oleh Nabi. Pertama bulan Syawal, yang kedua bulan Zulqa'dah, yang ketiga bulan Zulhijjah. Dan haji sabananya, hari haji sabananya ada 5 atau 6 hari. Tanggal 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, sebalik 2 balik 3 balik Zulhijjah.
bisa keluar dari Quran. Dan umroh bisa di bulan Syawal, bisa di bulan Zulqa'dah. Umroh untuk haji. Kalau umroh di luar bulan tadi tidak bisa. Umroh bulan Ramadan bawa dibawa untuk haji tidak bisa. Itu makna al-hajju ashhurun ma'lumat. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklum. Nah, barang siapa yang sudah menetapkan niatnya pada bulan itu, pertama tidak boleh rapas segala yang berbau-bau. Yang kedua, tidak boleh kusuk. Jangan mencilok barang-barang tercecer, tidak boleh diambil. Rantian kayu di dahannya tidak boleh dipatahkan kalau sudah melapaskan dia. Kemudian wala jidar, tidak boleh batangka walaupun awak beradu di pihak yang mana, tapi awak ingin mempertahankan kebenaran lalu awak batangka, tidak boleh dalam Islam. Apa saja kebaikan yang awak lakukan Allah Maha mengetahui. Nah, sekarang persoalannya adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kok iyo kalian melaksanakan ibadah haji kata Allah, kalau nak ingin diterima haji kalian kata Allah, bawa perbekalan. Perbekalan yang kalian bawa adalah takwa. Itulah usawawat di bulan Ramadan kata. Jadi hasil usaha la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang bertakwa, bawa ke Makkah bekal takwa tadi, insyaallah haji makbul diterima. Nah, contoh Bapak Ibu ya, buat contoh bagi kawan yang cukup buka surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat yang ke-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adhanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbar anna allaha bari'un minal musyrikina wa rasuluhu fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaytum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa bashiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Dan satu Muhammad memberitahukan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari haji akbar bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang yang musyrik, kemudian jika kamu kaum musyrikin bertobat maka itu lebih baik bagimu, dan jika kamu berpaling maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat menyembah Allah, dan berilah kegembiraan kepada orang kafir bahwa mereka akan mendapat kitab yang lebih. Di sini Bapak Ibu ada kalimat tentang haji akbar. Kalau ada haji akbar artinya haji gadang, haji besar, ada haji kecil. Nah, 1 tahun nama baca tadi surah Al-Baqarah tadi itu adalah haji akbar. Bukan hukum hari Jumat, bukan. 1 tahun itu adalah haji akbar. Sebab nanti sampai haji kecil adalah umrah di luar bulan tadi. Umrah harian itu namanya haji kecil. Nah, sekarang ketika awak menunaikan ibadah ini, pertama ada bekal yang tergantung di awak, tas paspor namanya. Iya, paspor. Iya. Nah, itu bekal awak dari imigrasi ke imigrasi. Beko
Beko di pareso. Dia nak sudah menyurai ke sini. Beko ada cek lain bekal awak dan awak jinjam. Kan ada tas tentem. Itu bekal awak sepanjang perjalanan. Beko adalah kopor kadang. Bekal itu. Nah, nanti masuk ke dalam bagasi. Nah, itu bekal awak selama tinggal di Makkah dan Madinah atau selama tinggal di tanah suci. Di ketiga-tiganya bekal untuk siapa? Untuk awak, dan bekal untuk Allah ummah. Ya kalau dan untuk awak, pemerintah awak menyiapkan paspor awak, menyiapkan tempat tinggal awak, hotel awak, menyiapkan kendaraan yang awak tumpangi, siapkan dari pemerintah bekal untuk awak. Orang kesehatan disiapkan pula kesehatan awak, beko perso untuk awak. Nah, kawan-kawan awak, tetangga awak, nusana awak menyuruh membawa bekal pula. Jangan lupa bawa benda baranggi, jangan lupa lalu masjid, jangan lupa kerupuk jangan. Boleh Pak Jumzidin? Boleh. Nah, itu bekal untuk siapa? Untuk awak banyak orang namanya dan untuk Allah akan. Itu yang tidak dipikirkan oleh jamaah. Di bulan Ramadan kemarin kalau pergi ke Makkah awak atau asyir Ramadan waktu ke Makkah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Nah, itu saja yang selatan. Kalau awak tidak ada mampu bekal takwa tapi ada syirik di dalam diri awak, Allah dan Rasul tidak mau tahu jawab. Balap tangan jawab. Silakan tahu-tahulah, sa'i-sa'ilah, ukuk-ukuklah, melontar-melontarlah, mabit-mabitlah, terserahlah anak lakukan. Tapi Allah dan Rasul tidak mau tahu karena ada syirik di dalam diri awak. Ada yang pikir yang bukan bagi tahu kaji kepada Allah. Bukan dia kaji tentang masalah hasil Ramadan kemarin evaluasi dia dan kita kaji apa? Pak Anan orang bertakwa kan? Nah, kalau ada tanda yang demikian, baiklah ke Makkah, insyaallah makbul. Karena Allah butuh bekal takwa ini. Kalau nanti kontas tadi kan Allah butuh awak. Nah, siapa dan kuat ada tapi maka kalau cuman aku lagi contoh tentang masalah dan wajib dikajukan bagi orang yang mampu. Nah, kadang sudah cek itu haji. Untuk ketiga tadi tidak bisa bayar haji, tapi yang masih mampu melaksanakan ibadah haji, ibadah korban. Ayo kita lanjut. Surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat 27. Surat Al-Maidah surat yang kedua, surat yang kelima ayat 27. Surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka korban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia Qabil berkata,
sungguh aku pasti membunuhmu. Dia lalu berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Bapak Ibu tolong tinggal dulu stop dulu sebentar. Bagi ayat yang lain dulu, tapi tidak usah buka Al-Quran karena ayat kelapa dewa. Tinggal dulu ya, itu apa kesinan itu. Ayat yang lain yang baru sampaikan dulu. Pertama, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nah, sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Arti al-kautsar padulhu. Nanti arti nama senanti nana doa nan pertama adalah namu telaku nanti kira-kira telaku Rasulullah bernama telaga al-kautsar. Satu. Yang kedua al-kautsar artinya banyak, kasir artinya banyak. Jadi nan kedua pula yang lebih banyak diartikan oleh penterjemah Al-Quran. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Itu yang paling umum. Karena kalau telaga tadi jarang dipakai, walaupun ada nama telaga yang disebut dengan al-kautsar. Nah, untuk mensyukuri nikmat yang banyak atau suha tidak bisa awak metong tadi secara batin. Yang pertama, fasholli li rabbika. Jadi Bapak Ibu awak sholat tidak usah bangga-banggakan sholat awak orang. Pasal sholat paling baik dan bumbunya dan utama sholat adalah untuk mensyukuri nikmat Allah. Itu menganggap pertanyaan tadi yang orang tentang sholat lebih baik semacam. Yang penting sholat tandanya kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada Allah secara batin. Makanya Nabi mengatakan tidak sah sholat kalau tidak baca Al-Fatihah. Nah, bangga. Nah, sekali setahun kalau awak mampu syukuri nikmat yang Allah berikan kepada awak tadi dalam bentuk materi, yaitu hewan ternak untuk anhar. Nah, jadi sholat adalah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada awak yang tidak terhingga, yang tak terhitung bagi awak. Sementara korban mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada awak, balian kepada Allah dalam bentuk hewan ternak tadi. Apakah itu kambing? Minimal Bapak Ibu, seekor kambing untuk satu keluarga. Boleh seekor jawi untuk sekeluarga, boleh jawi semental bagai seekor untuk bagai boleh. Tandu awak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada awak. Nah, untuk ayat itu kata Nabi Allah, "Faman kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Maka barang siapa yang mampu untuk berkorban lalu dia tidak mau berkorban walam yudhi fala yaqrabanna musallana, kata Nabi, jangan dekat-dekat kata baik salat kami. Nah, sekarang Bapak Ibu pilih nama. Awak mampu berkorban tidak satu Nabi berang awak atau lain satu awak berkorban, tapi korban awak seperti korban si Qabil. Pilih nama. Nak galak aku bertanya la ilaha illallah. Kan aku bertanya tadinya. Nah, mana dia Pak? Pak Muslim nama apa? Awak mampu tak satu Nabi menyuruh anda dengan cek dia. Nabi kau akhirnya lain satu awak korban seperti korban si Qabil aman tak pilih. Tapi panjang fikir. Itu makanya kajian otak kuat itu sama. Jelaslah pertanyaan tadi. Jelas. Kata Allah ke Nabi, wahai Muhammad, watlu alaihim nama abnai Adam aduha. Ceritakan Muhammad kisah dua orang anak Nabi Adam kepada umat engkau kaum engkau. Bicaritonya bilhaq menurut yang sama. Apakah seluruh dari kehidupan anak Nabi Adam diceritakan Nabi Muhammad? Tidak. Ada yang perlu disampaikan oleh Nabi, yaitu izqarraba qurbana. Ketika mereka berdua anak Nabi Adam tadi mempersembahkan korban. Lalu apa yang terjadi? Fatuqbila min ahadihima. Salah seorang dari mereka berdua korbannya diterima.
Walam yutaqabbal minal akhar, dan seorang lain korbannya tidak diterima. Sama-sama menjalankan perintah korban, tapi cie diterima dan cie tidak. Dan tidak diterima korbannya, qala, ia berkata, kecilnya, la aqtulanna, sungguh aku bunuh engkau. Itulah yang terjadi kini. Banyak ibadah awak, amal awak dan diterima oleh Allah. Akhirnya awak sama awak saya membunuh, bukan membunuh fisik, bukan menghilangkan nyawa, tapi adalah membunuh karakter. Saya jatuh menjatuhkan, randah merendahkan, hinu menghinu, ada buruk-buruk atau pembunuhan itu. Itulah terjadi. Kenapa? Seperti Skobil tadi. Nah, ada bukan di mana menghina syaru, mencaci syaru, soal macam itu pembunuhan itu. Padahal awak bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah, al-muslim akhul muslim. Dan itulah yang terjadi, yang sedang berkembang di dunia internasional pada hari ini untuk orang Islam. Nah, kalau dijawab oleh yang korbannya diterima, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima korban atau amalnya orang-orang yang bertakwa. Makanya berkatakan tadi, awak hubungkan dengan hasil kerajaan di bulan Ramadan. Ini sebelum bulan Zulhijjah tiba, bapak dan ibu masih ada kesempatan. Kalau saya gagal Ramadan kemarin, masih ada kesempatan, istilah anak sekolah kini remedi. Masih ada kesempatan, bisa lagi. Nah, terlanjut dulu ya, jangan pikir kok katain kok nampaknya korban si Kobil betul-betul disuruh. Kalau tidak dipelok kini kok korban si Kobil, saya tidak benar. Salah-salah. Terlanjut dulu tema, terlanjut dulu. Surat Al-Had, surat yang ke-22, ayat 37. Ya, terlanjut dengan surat Al-Had, surat 22, ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wa la dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menunjukkannya untukmu, agar kamu dia berikan kepadamu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Bapak Ibu, kok dari satu korban di suraya, insya Allah daging darah korban itu akan sampai kepada orang yang akan menerima usul. Malah nak cukup jadi lagi nak pada diabu usul. Ajar ragu nilai lain ke sampai korban waktu orang berkorban. Nah untuk Allah mah. Nah nawal hewan untuk orang kan itu sampai jangan usul boleh. Jadi kajian ini masalah agama, masalah akidah, keyakinan awak dan bertanya ini untuk Allah Maka Allah katakan tadi, la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha. Sekali-kali tidak akan pernah sampai kepada Allah daging dan darah korban tadi. Dan awak ibu-ibu ikan dan awak ibu-ibu tidak akan sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum.
sia nangka sampai kepada Allah, sia yang bertakwa di antara peserta kurban. Wala lebar pasal babagakan na barang sa di Masjid Islami ka kapamniko. Pertama tiga oleh kini 23 kan jumlahnya untuk berapa saudara dan untuk Allah. Jadi banyak itu banyak orang satu korban. Takwanya maka julamu awak membahas masalah takwa kemarin. Oke, contoh antara warga negara dengan abdi negara. Lagi contoh antara muslim dengan muttaqin. Warga negara identitasnya KTP. Sesudah itu terserah dia mau menggali, mau ke sawah, mau ke ladang, terserah itu juga tuh dia. Teman sebagai warga negara punya KTP, kok tambah begitu kakak terserahlah. Tapi kalau abdi negara di samping KTP ada NIP. Dengan NIP itu hidupnya diatur oleh pemerintah. Itu yang disebut dengan abdi negara. Itu dalam Islam. Kalau yang Islam identitasnya KTP-nya adalah 2 kalimat syahadat. Orang yang bertakwa, abdi Allah, di samping dia memiliki KTP 2 kalimat syahadat, dia punya NIP iman, dan dengan iman itulah dia patuh kepada aturan Allah. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah takwa. Kan orang Islam mau sholat atau tidak, mencuci aurat atau tidak, mencari yang halal atau yang haram. Kalau nggak dinyo aja, tidak ada nama itu, tidak ada yang maturnya. Nah, kalau orang bertakwa tidak ada, maka sama dengan abdi negara, begitulah abdi Allah. Yuta kabeh dan undang-undang Allah. Itulah orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam batu-batu tidak pernah melanggar aturan Allah. Ada sasa mau sudah ada di rasa sopan sekolah beliau. Belum kecil saja tadi, jangan rusuh lelek hari masih ada perbaiki remedi. Bapak Yoni sebenarnya mana belajar dalam mau bikin itu. Ya banyak kemakan, bawa bekal takwa aja. Korban awak di situ, nah ingin korban diterima takwa aja. Maksudnya tadi hasil dari bulan. Ini karena bulan Dzulhijjah belum masuk, lewat masih pada bulan Dzulqa'dah, ya beloklah remedi. Nah, dibaca lo kami remedi Ustaz. Nah, mari aku tunjuk saja ayat, insyaallah pertemuan selanjutnya nanti kita bahas. Kami bertunjuk ayat surat At-Taghabun, surat yang ke-60 sampai ayat 6 balik. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupan Allah, menurut kesanggupannya, dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kalau di bulan Ramadan tidak bisa indah kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Nah, ini Bapak Ibu mastata'tu, semampu yang awak bisa. Tapi ini Bapak Ibu ya sebelum mereka nanti pada pertemuan selanjutnya
awak mampu tapi indah namo mangarajukan aja dia roh jadi orang. Awak bisa tapi nggak mengarajukan. Kalau Ramadan tidak mau bisa tidak bisa mesti kerajukan. Misal amangka namiku maridon au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan di bulan Ramadan tadi, boleh dia batalkan puasanya dengan syarat kalaulah sehat bayar hutang. Kalaulah sampai di tujuan bayar hutang. Artinya tidak bisa ditawar-tawar. Kalau kena inyo ringan awak mampu tapi tidak namu mengarajukan. Ada 3 poin. Pertama wasma'u, yang kedua wa atiqu, dan ketiga wa antiqu khairan li anfusikum. Awak mampu tapi tidak mau aja. Nah, insyaallah pada pertemuan selanjutnya nanti kita bicarakan tentang mampu tapi tidak namu. Ya, mampu tapi indah namu. Jadi orang bisa jadi orang bertakwa. Lah diringankan oleh Allah. Mastata'tum semampu kamu tapi awak dah namu mengarajukan. Nah, kalau waktu Rasulullah nanti boleh siram jadi awak. Nah, jadi mudah-mudahan kalau Rasul sudah lulus, bertanya apa? Beliaunya kalau Rasul sudah lulus tentu rezeki ada. Ya rezeki enam penting, dan kamaka ba'a haji diterima, dan korban diterima. Itu tekad kelima selagi masih ada kesempatan yang Allah berikan kepada awak. Akhir kalam subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak Mamur kurang sehat, Ibu Butet amaknya meninggal. Jadi Ibu Butet sekeluarga ke Jakarta. Ya, amaknya meninggal.